Oke, ini karena waktu ya. Nanti mohon maaf kalau lewat beberapa menit. Karena ini sebenarnya kelompok yang menarik dua-duanya ya. Banyak sebenarnya catatan saya untuk kedua kelompok ini yang dari menit ke menit itu nilainya semakin meningkat. Misalkan tadi di tengah-tengah dari keduanya saya sudah mengomentari kok nggak ada video, tapi ternyata sambil jalan menuju akhir mau orang nge-WA, ternyata sebenarnya ada video. Nanti saya minta untuk ke grupin aja ya. Nanti silakan yang mau berkomentar itu mendapatkan nilai lebih. Terus Eni juga tadi ternyata ada video ya tadi di akhir juga. Karena memang seharusnya kelompok yang sudah pernah dengan saya belajar sebelumnya ya PKN atau kewarganegaraannya dengan saya harusnya sudah paham bagaimana untuk dapat nilai besar ya, termasuk adanya video seperti tadi. Dan saya yakin kalau misalkan tadi dilanjutkan itu diskusinya menarik. Karena bagi saya ilmu itu harus terus berkembang. Kalau yang dijelaskan oleh kawan-kawan dari kelompok ini hanya berupa teori dan konsep, maka itu akan terus-menerus berulang. Dari kalian SD sampai SMA, yaitulah Pancasila sebagai ideologi. Tetapi hal-hal mendasar lainnya yang harus kita pelajari adalah bagaimana kemudian isu-isu kontemporer itu hadir di masyarakat, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Dan berbicara tentang penyelesaian kasus tadi, kelompok ketiga itu bagus. Karena dia sudah menyiapkan solusi konkret terhadap situasi yang mungkin terjadi. Dan memang terjadi hari ini. Ketika memang situasinya kelompok ini tidak bisa untuk mengambil beberapa pertanyaan dari audiens. Kemudian mereka sudah menyiapkan dalam bentuk melalui link ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi inilah yang diharapkan oleh kita ya di generasi selanjutnya, bahwa setiap masalah yang kalian hadapi nantinya itu bisa diselesaikan dengan solusi, bukan asumsi. Apalagi alibi. Nah, kadang-kadang suka mencari alibi. Nah, ini yang harus dihindari. Beberapa tadi juga tidak konsekuen. Dalam artian tidak konsekuen itu begini, tidak belajar. Kemudian sudah tahu tidak belajar, off cam. Off cam itu untuk menghindari tadi, karena dia tidak terlihat untuk tidak siap misalkan. Nah, itu kan tidak konsekuen. Harusnya ya konsekuen saja. Misalkan ya sudah tidak belajar, tetapi sudah menyiapkan catatan. Catatannya juga ketika kalian ingin agar presentasinya menaik gitu ya, dapatkan nilai lebih, ya coba baca dengan intonasi, jangan kayak orang dikejar-kejar. Udah mau baca teks terus cepet-cepet pisan gitu ya. Nah, ini yang mungkin pendengar juga nantinya, audiens juga agak terganggu. Apalagi yang dibacakan sudah ada di dalam slide semua. Nah, ini nanti kok gini ya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kalian. Untuk overall, untuk PPT kelompok 3 tadi, saya sudah 3 kali menemukan template seperti ini. Jadi tolong nanti di-download lagi yang baru lah ya. Jangan yang sama kayak gitu semua. Oke. Kelompok 2, maaf ya. Kelompok 2 yang merah putih. Ya. Ya, kalau manual boleh lah, nggak apa-apa. Tapi untuk efektivitas, template itu akan lebih membantu. Meskipun ya kalau kaliannya kreatif juga lama juga ya. Kayak saya misalkan suka bikin PowerPoint dari template, tapi suka diedit-edit jadi bisa 1 jam lebih lah. Ya, intinya itu ya. Kelompok 3 nanti bisa cari referensi yang baru, jangan itu-itu terus. Kelompok 2. Salah lagi ya. Oke, berikutnya materinya cukup 16 slide saja kalau hanya 8 orang. Artinya setiap orang itu 2 slide ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian untuk kelompok 3 bagus, PPT simple. Ada doa juga ya, yang mungkin kita luput barangkali. Saya juga kadang suka lupa untuk membaca doa di awal. Kemudian, nah ini ada gerakan baru on cam, tapi yang kelihatan rambutnya aja. Tadi Rafa sama Nabila, ya. Tolong ini diperhatikan. Maksud saya laptopnya
Ya lah pokoknya yang jelas muka itu harus kelihatan. Biar saya yakin bahwa yang presentasi itu kalian sendiri, bukan joki gitu ya. Sekarang lagi musim UTBK nih, mungkin ada yang menggunakan joki atau apalah. Jadi jangan sampai presentasi menggunakan joki ya. Oke, berikutnya tadi juga ada yang menarik. Ada yang izin ke saya, siapa ya? Tidak perlu disebutkan nama lah, izin ke saya tidak on cam karena membantu tugas teman. Lah gimana? Sekarang kan harusnya kalian kuliah, kok malah ngerjain tugas teman. Jadi ini prioritas kalian itu siapa? Diri kalian sendiri atau orang lain gitu. Ya, ini emang aneh-aneh generasi kita hari ini. Ya nggak apa-apa lah, memang pembaharu itu harus muncul dari keanehan ya. Oke, berikutnya tadi slideshow ya, beberapa saya amati memang bukan hanya kelas ini tapi kelas lain juga slideshow-nya memang tidak ditampilkan secara penuh. Entah itu tidak tahu atau memang sengaja. Ini saya kurang tahu, tapi tolong diperhatikan, itu memang perlu biar nanti lebih jelas gambarnya, lebih besar juga. Kemudian bagus ya tadi dari Eni ada upaya untuk menganalisis Pancasila dengan ideologi besar lainnya. Misalkan dari gambaran-gambaran itu Pancasila pertama itu dari mana saja gitu ya. Nah seperti itu bagus. Jadi harus ada analisisnya sebenarnya. Jadi good untuk kedua kelompok ini. Terima kasih. Kemudian memang ada perbedaan ya antara orang Sumatera dengan orang Sunda. Kalau orang Sumatera itu baca ya gitu ya, nasionalisme misalkan ya. Tapi kalau orang Sunda itu sama U itu digabung. Makanya di Sunda nanti mungkin Sofi kalau misalkan udah ke Bandung itu menemukan banyak jalan yang ada gabungan kata sama U. Tapi jadi gitu ya. Misalkan enjang, jadi enjang bukan enjang nanti ya. Nah, gimana ya? Oke, nah inilah Indonesia ya dengan keragaman budayanya yang luar biasa besar dan banyak. Jadi kita harus saling memahami satu sama lain, tidak menjadikan perbedaan ini sebagai satu hal yang harus dimaknai berlebihan. Seperti tadi contohnya Calvinisme misalkan ya, karena menganggap budayanya paling tinggi atau negaranya paling tinggi dibandingkan negara lain misalkan. Seperti Hitler gitu ya. Nah itu contoh yang tidak bagus. Ya, tadi slideshow kelompok 2, oke. Nah, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Untuk pertanyaan Rahma, urgensi Pancasila sebagai landasan nilai dan moral, itu sebenarnya sudah ada di PowerPoint saya yang saya share di minggu ini. Silahkan bisa dilihat lagi ya, untuk belajar secara mandiri. Kemudian setiap minggu, ini mulai minggu lalu mungkin kalian yang sudah mengikuti channel saya gitu ya. Nah, saya sudah membuat beberapa rangkuman saya untuk memudahkan kalian. Karena nanti ketika UAS, itu materi yang dibahas setiap kelas, yang menurut saya menarik, itu akan dijadikan sebagai soal. Jadi, tolong setiap presentasi jangan blank, tapi gunakan alat tulis kalian untuk mencatat informasi penting atau pertanyaan, sehingga kalian nanti sudah menyiapkan jawabannya. Atau lebih bagus lagi, menyimak pembahasan dari saya. Ya, tapi ya tidak wajib, itu tergantung kalian. Kalau ingin dapatkan nilai lebih ya silakan gitu ya. Dan ya mungkin sebagian sudah ada yang tahu kalau yang sering saya share itu channel YouTube saya, itu silahkan bisa disimak lagi ya beberapa diskusinya. Kan barangkali Depal nih lagi asik-asik nulis, harus ke kamar mandi dulu, kan ada missing link nanti. Informasinya hilang apa aja. Nah itu saya permudah dengan adanya rekaman misalkan ya. Kemudian sebenarnya yang saya nantikan dari kelompok 3 itu kuis. Karena dari semester lalu belum ada ini kaosnya ini. Ya dari Eni dan kawan-kawan. Oke, enggak bercanda ya. Oke, kita sudah lebih dari 7 menit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke KM Seumur Hidup Maura. Silakan ditutup.